saya akan melakukan praktikum biokimia percobaan pertama dengan judul denaturasi protein. Apa sih tujuan dari praktikum kali ini? Tujuan praktikum kali ini yang pertama adalah memperlihatkan bahwa protein dapat didapatkan dengan penambahan etanol absolut. Yang kedua, memperlihatkan bahwa logam berat dapat mengendapkan protein secara denaturasi irreversibel. Apa sih itu protein? Protein merupakan suatu molekul yang terdiri dari beberapa asam amino, di mana asam amino tersebut akan saling berikatan dan ikatannya disebut ikatan peptida. Menurut studi yang telah dilakukan oleh para peneliti, suatu protein terdiri sekitar 90 sampai 1.300 asam amino. Adapun tahapan yang harus dilalui untuk mengubah asam amino tersebut menjadi suatu protein. Yang pertama, struktur primer. Struktur primer merupakan gabungan dari beberapa asam amino yang memanjang. Yang kedua, ada struktur sekunder. Struktur sekunder terbentuk dari beberapa lipatan akibat adanya interaksi antar atom. Yang ketiga, ada struktur tersier. Struktur tersier ini terdiri dari beberapa struktur primer dan struktur sekunder yang membentuk struktur sekunder 3 dimensi. Yang keempat atau yang terakhir ada struktur kuartener. Apa sih struktur kuartener itu? Struktur kuartener merupakan gabungan dari beberapa struktur tersier yang membentuk protein yang lebih besar dan kompleks. Secara garis besar, protein dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, protein globular. Protein globular merupakan protein yang bentuknya membulat dan memiliki struktur yang kompleks. Contoh dari protein globular dalam tubuh kita ada enzim, hormon insulin, hemoglobin, dan imunoglobulin atau yang sering kita sebut dengan antibodi. Yang kedua ada protein fibrosa. Protein fibrosa merupakan kelompok protein yang berbentuk tipis, yang biasanya bersifat tidak larut air, statis, dan pembentuk struktur tubuh. Contoh protein fibrosa dalam tubuh kita ada kolagen, keratin, dan pembentuk sutra pada jaring laba-laba. Perasan jeruk nipis dan jeruk purut untuk digunakan sebagai reagen nantinya. Setelah air perasan jeruk purut selesai, kita akan membuat air perasan jeruk nipis. Pada praktikum kali ini saya menggunakan sampel telur dan susu. Pada sampel telur kita hanya menggunakan albuminnya saja, yaitu putih telurnya saja. Selanjutnya kita akan memasukkan albumin sebanyak 5 ml ke dalam tabung reaksi. Albumin tadi kita tambahkan dengan perasan jeruk purut sebanyak 5 ml juga, karena perbandingan yang digunakan adalah 1:1.
Sampel yang kedua adalah susu. Susu yang saya gunakan sebanyak 5 ml. Selanjutnya, susu tersebut dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Pada sampel susu, saya juga menambahkan 5 ml air perasan jeruk purut. Pada reagen lain seperti air jeruk nipis, cuka, dan alkohol, saya pun menggunakan sebanyak 5 ml dengan perbandingan 5 ml sampel. Denaturasi protein terjadi ketika protein kehilangan struktur kuartener, tersier, dan sekunder. Pada dasarnya, protein menjadi membuka lipatan dan berhenti berfungsi. Denaturasi protein adalah penyebab oleh beberapa stres eksternal. Penyebab utama denaturasi protein mencakup paparan asam, basa, garam-garam organik, pelarut, atau panas. Berikut adalah gambaran apabila protein mengalami denaturasi akibat dari penambahan asam ataupun penambahan alkohol. Struktur kuartener protein akan berubah menjadi struktur yang lebih sederhana atau sering disebut dengan struktur primer protein. Asam juga dapat membuat protein terdenaturasi. Seperti telah diketahui bahwa protein dapat membentuk struktur Switzer ion. Protein juga memiliki titik isoelektrik, di mana jumlah muatan positif dan muatan negatif pada protein adalah sama. Pada saat itulah protein dapat terdenaturasi, yang ditandai dengan membentuk gumpalan dan larutannya menjadi keruh. Pada saat ini, entalpi larutannya akan menjadi tinggi karena jumlah kalori yang dibutuhkan untuk melarutkan sejumlah protein akan bertambah. Mekanismenya adalah penambahan jumlah asam dapat mengacaukan jembatan garam yang terdapat pada protein. Ion positif dan negatif pada garam dapat diganti pasangan dengan ion positif dan negatif dari asam, sehingga jembatan garam pada protein yang merupakan salah satu jenis interaksi pada protein menjadi kacau dan protein dapat dikatakan terdenaturasi. Selain itu, alkohol juga dapat mendenaturasi protein. Alkohol bisa masuk ke dinding sel dan dapat mendenaturasi protein di dalam sel, sedangkan alkohol mengkoagulasikan protein di luar dinding sel dan mencegah alkohol lain masuk ke dalam sel. Melalui dinding sel, alkohol mendenaturasi protein dengan memutuskan ikatan hidrogen intramolekul pada rantai samping protein. Ikatan hidrogen yang baru dapat terbentuk antara alkohol dan rantai samping protein tersebut. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa air jeruk nipis, air jeruk purut, dan cuka yang bersifat asam dapat mendenaturasi protein. Yang kedua, membuktikan bahwa alkohol dapat mendenaturasi protein.